ketangkap loh. Pertama haus ini. Karena abang jadi haus ya. Jadi kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tadi lah hancur, nggak ada yang datang. Saya pengen cek, karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus, harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja, betul apa enggak, ternyata betul. Daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai. Kalau saya datang, itu tiba-tiba banyak orang ngumpul, artinya di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis, kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi kita sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 banget tadi pagi jam 10. Kan baru 1 hari, hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin dia Pak, ini kan selama setahun atau pasalnya akan 3 bulan dulu Pak? Bapak bilang kan rata-rata setahun, apakah akan diperpendek melihat 3 bulan dulu angka statusnya atau tetap mau dilihat setahun Pak rata-ratanya? Kalau setahun udah lambat dong. Mau di koreksi di akhir tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat gimana sih keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan 100 terus. Bahkan ada yang bilang menuju 150 dan kita akan, anggarannya akan nggak kuat. Kita akan asas terus dari waktu ke waktu. Hitungan kita kan berubah-ubah terus sesuai dengan keadaan. 92 ya kalau rata-rata sekarang berapa? Belum 100 kan sekarang rata-ratanya. Jadi masih di bawah itu. Jadi masih tenang-tenang dulu. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Pak, rupiah udah tembus 17.000 Pak, rupiah 17.000 gimana Pak? Ya. Rupiah 17.000 EHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham nggak usah takut. Fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan di 2008-2009. Ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2015 kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bapak dibilang butuh waktu 1 bulan untuk ambil keputusan penting soal APBN dan harga minyak. Siapa yang bilang? Iya, gitu Pak. Yang bilang siapa? Iya, maksudnya punya waktu 1 bulan. Dari saya apa kata orang tadi? Iya, aku nanya ke Bapak. Oh, nanya ke saya. Iya, Bapak benar Tadi yang ngomong tuh. Yang kan saya bilang tadi saya akan evaluasi selama 1 bulan ke depan apa yang terjadi dan kita akan lakukan adjustment seperlunya. Tapi yang jelas kita cukup pintar. Adjustment yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Kemarin kan ABG ada beberapa anggaran tidak produktif yang dipertimbangkan untuk dipotong. Bapak seperti ini bagaimana Pak? Siapa yang bilang? Saya juga. Jadi MBG nggak akan dipotong kecuali yang nggak produktif. Itu aja. Ya, kita lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang nggak perlu yang nggak berhubungan dengan makanan. Jadi setelah sebulan, Bapak baru ambil langkah untuk melihat bagaimana anggaran tak produktif setelah sebulan. Enggak, kalau MBG kan kita lihat terus ya waktu MBG ya. Enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul
efektif dan efisien. Pak, soal stok minyak gimana nih Pak? Sambil lihat sebulannya, MBK gitu ya. Sebulan ini kita lihat minyak gimana. Produksinya itu yang tetap naik. Soal stok Itu kan minyak, Pak. kita itu terus kita jelaskan terus, jalankan terus itu. Pak, soal stok minyak. Hah? Stok minyak kalau lihat harga minyak yang tinggi kayak gini. Kan stok minyak, saya nggak tahu ya stok minyak kan urusan Pak Bahlil. Cuman yang saya tahu gini, setiap saat tuh kita menyetok sekian puluh hari. Kalau nggak salah 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari, berarti berlebih, bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, oh kita tinggal 20 hari lagi. Bukan begitu, kalau di stok setahun kan rugi. Ada kosnya, jadi strateginya seperti itu. Udah optimal itu. Pasti selalu terbuka itu. Subsidi akan bengkak nggak Pak? Akan naik otomatis, tapi kan asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang 100 habis itu jatuh ke 50, kata raja kan bisa sama dengan kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa, nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya aja, saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi Pak. Melihat harga minyak Indonesia. Kalau kita diemin aja kan masih ada sampai akhir tahun. Kan belum habis. Kalau untuk harga BBM berarti juga belum akan dinaikkan. Hah? Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi BBM subsidi tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya ke depan. Tapi APBN Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. Anda mesti minta saya naikin subsidi BBM. Lu kantor naik apa? Oh, lu udah bayar yang non subsidi ya? Tapi banyak juga masyarakat yang bayar yang subsidi. Jadi kita lihat apakah itu bagus apa jelek ke ekonomi. Tapi sekarang belum saatnya ngambil keputusan. sekarang masih dipantau ya Karena Pak? uangnya masih cukup. Sekarang masih dipantau Ada BBM. bisa cukup Pak, masih cukup. Cukup. Kan merosot Pak bulan Februari ada rencana mungkin untuk strategi kayak bantalan Pak kayak misal Enggak. kewajiban. Saya nggak tahu kalau itu mesti diskusi dengan Bank Sentral. Berarti masih Cukup ya Pak. sekarang masih dipantau ya Pak? Sekarang masih kita pantau. Pak, Makasih ya. Sudah ya, makasih. Utang gimana dijagain APBN kayak gini. Pak kan gede-gede amat. Nanti kita lihat gimana. Maksudnya apakah ada udah ada bahasan soal itu Pak, soal utang melihat APBN kayak gini. Belum. Ya. Makasih ya.